Shalom, kita sampai Gamaliel kontekstual Bible reading, kita masuk di Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, dan itu untuk makan dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian dibangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat masa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiringnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya.'
Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing menyikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang akan kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Kemarin kita sudah sampai Keluaran 31 dan di ayat yang terakhir, yaitu ayat 18, ada pernyataan, "Dan Tuhan memberikan pada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah." Dan inilah penutup Keluaran 31, bahwa Musa ada di Gunung Sinai, dia mendapatkan kedua loh hukum Allah itu. Apa yang dikerjakan bangsa Israel waktu dia menanti Musa ada di Gunung Sinai, berjumpa dengan Allah dan ditemani yaitu pembantunya Yosua yang ada di bawah. Ternyata kita melihat bahwa semua berkumpul dan mengerumuni Harun, dan dia katakan, "Mari buatlah untuk kami ilah Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepadanya." Dan inilah kondisi bangsa Israel waktu itu, merasa dan melihat tidak ada pemimpin. Padahal Musa berjumpa dengan Allah di Sinai, maka dia inginkan yaitu membuat Allah. Dan ternyata apa yang terjadi yaitu semua yang memiliki emas dilebur dan menjadi lembu emas. Dan inilah yang akan memimpin dan yang akan disembah oleh bangsa Israel. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka bernyanyi-nyanyi sampai Yosua
mengatakan ada bunyi sorak-sorai peperangan kedengaran di perkemahan. Tapi Musa mendengar itu, Musa justru katakan bukan bunyi nyanyian kemenangan, bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Dan mereka nyanyi-nyanyi untuk ada di lembu emas itu. Apa yang diresponi oleh Musa? Kita akan melihat perbedaan seorang pemimpin yang berkualitas, yang taat, yang berjumpa dengan Allah seperti Musa, dan yang ada di dalam komunitas orang Israel pada waktu itu ada Harun. Apa perbedaan yang terlihat di sini? Ternyata kalau kita melihat pada waktu Harun dimintai untuk membuat lembu emas, dia justru mengizinkan dan dia justru membuat lembu itu, dan itu ada di ayat 21 sampai 24. Dan waktu Musa berkata kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka? Ya, Musa mengatakan pada Harun, Harun, kamu mendatangkan dosa yang sebesar ini pada mereka. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melimpahkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Kalau melihat ini, apa yang terjadi perbedaannya? Harun kompromi. Harun dalam kepemimpinan lemah, tidak tegas, dan dia tahu bahwa bangsa ini jahat, dan kalau melakukan ini mendatangkan dosa yang besar kepada mereka. Tapi tidak berdaya, Harun memberikan lembu emas itu, dan dia buat lembu emas itu. Nah, ini yang ada pada Harun pada waktu itu. Dan respon Musa kita melihat di ayat 25 sampai ke 35. Ini kita bisa melihat kepemimpinan Musa menghadapi bangsa yang sangat berdosa, yang jahat, dan Musa meresponi peristiwa itu demikian. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan mereka. Dan ini Harun melepaskan. Jadi seorang pemimpin harus menggembalakan dengan ketat dan melakukan pengarahan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan dilepaskan untuk berbuat dosa. Dan ya, bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang. Ini ilustrasi bagaimana kuda terlepas dari kandang, dari kekangan, dari satu kondisi yang ia tidak berdaya, bebas, bisa bebas semau-maunya, tapi bebas untuk berdosa. Dan Musa ingatkan pada Harun. Jadi pelajaran dari sini kita bisa melihat, kalau kita pakai Tuhan menjadi seorang pemimpin, jangan pernah kompromi dengan dosa, tapi biarlah mengarahkan siapa saja yang dipimpinnya untuk hidup taat, hidup yang melakukan kehendak Tuhan, tidak berbuat jahat di mata Tuhan. Dan maka kita melihat respon Musa. Maka berdirilah Musa di
pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak pada Tuhan, datang kepadaku. Berkumpullah seluruh Bani Lewi. Pada waktu itu kita melihat siapa orang-orang yang tidak kompromi dan selalu berpihak pada Tuhan. Ada 12 suku, ternyata suku Lewi, dia selalu ada bersama dengan Musa untuk taat pada Tuhan, dan dia memihak pada Tuhan. Maka Musa berkata pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarlah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya, berjalan kian kemari melalui perkemahan dari pintu gerbang satu ke pintu gerbang lainnya, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, temannya, tetangganya. Dan waktu itu tewas 3.000 orang kira-kira, dan dia mati karena dosanya. Dan praktikkanlah dirimu mulai hari ini pada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Ini satu respon Musa menghadapi dosa itu, dan sampai begitu dia tegasnya untuk menghukum orang yang berdosa. Dan diawali waktu dia lihat mereka menari-nari, menyanyi-nyanyi, kedua loh batu yang dari Allah itu dilemparkannya, dan anak lembu emas itu digilingnya, dihancurkan, digilingnya untuk diminumkan, ya, untuk diminumkan orang Israel. Dan kita tahu itu yang diminum itu dari, ya, serbuk dari biji-biji emas, ya, bisa jelas untuk mematikan. Dan Musa begitu tegasnya dan dia marah. Dalam hal ini seringkali orang berkata jangan marah, ya, tapi kalau melihat kepemimpinan Musa marah karena bangsanya berbuat jahat di mata Tuhan, berbuat dosa, membuat ilah lain, Allah lain, dan hukumnya jelas hanya Allah yang patut disembah satu-satunya, Yahweh Elohim. Dan melihat ini sudah betapa tegasnya Musa menghadapi bangsa ini. Apakah Musa keras? Ya, kalau kita lihat, kita seringkali tidak bisa membedakan orang tegas, orang sombong, orang keras hati. Ya, kalau lihat di sini, ya, apakah Musa sombong, apakah Musa keras? Tapi Musa tegas, tidak kompromi bagi anak buahnya yang berbuat dosa. Hukuman terjadi, tapi di balik ketegasan itu ternyata ada pemimpin Musa yang penuh kasih, pemimpin yang lemah lembut. Ya, kita lihat di ayat berikutnya, yaitu 30 dulu. Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Musa mau mengadakan pendamaian karena dosa Israel. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Sudah melihat, ya, respon Musa. Dia menghadap Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan minta pendamaian, pengampunan dosa untuk bangsa ini. Dan dia rela untuk namanya tidak ditulis dalam kitab yang dibuat Tuhan,
Ini pengorbanan yang begitu besar seorang pemimpin untuk bangsanya yang berbuat dosa. Tapi Tuhan justru menjawab, siapa yang berdosa padaku, nama orang itu yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi yang berdosa itu yang akan dihapus. Ya, Musa justru berani berkorban untuk bangsanya karena kasihnya, karena dia mau mendamaikan. Seorang pemimpin yang terus menerus mohon pendamaian. Saudara, inilah salah satu fungsi kita di dalam doa syafaat. Biarlah kita mohon seperti Musa berdoa pada Allah supaya orang-orang yang berdosa yang akan dihukum maut oleh Tuhan, yang namanya tidak ada dalam kitab yang dibuat Tuhan itu, dapat pengampunan dan dikasih oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dosanya akan diampuni dan memberi hidup yang kekal. Dan biarlah amanat teks hari ini kita tahu bahwa Allah tetap tidak kompromi. Allah harus disembah satu-satunya. Tidak ada Allah lain. Lembu emas tidak ada. Hanya Allah Yahweh Elohim satu-satunya yang harus disembah. Dan kita bisa melihat seorang pemimpin seperti Musa tidak kompromi. Dia tegas terhadap dosa, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Dia minta pendamaian dan supaya orang yang berdosa mendapatkan pengampunan dosa. Biarlah hari ini aplikasinya, apakah saudara, apakah saya sudah hidup tegas? Satu-satunya Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang hanya Dia yang disembah, tidak ada ilah lain. Yang kedua, biarlah kita hidup tegas terhadap dosa, tidak ada yang kompromi, tapi juga mengasihi orang yang sudah berdosa supaya dosanya diampuni dan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari kita merespon firman Tuhan. Monoteisme, prinsip yang sangat tegas dalam iman Kristen. Kita mengangkat pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Dialah yang layak kita sembah, satu-satunya Tuhan dan Allah yang kita tinggikan, kita agungkan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala. Oleh karena
kita dengan total komitmen untuk meninggikan, mengagungkan, menyembah nama Yesus saja bersama semua anggota keluarga dan rekan-rekan sepelayanan kita. Kita berdoa, bersyukur dan memohon. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, berserah kepadamu untuk mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami satu-satunya, yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimasyurkan. Biarlah semua kami bersama semua anggota keluarga, semua rekan-rekan sepelayanan, sungguh-sungguh hanya membaktikan diri kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya.